Di dalam alam roh saat kita berdoa, kita harus mengerti musuh-musuh kita. Dan musuh kita itu bukan melawan darah dan daging. Kita tahu bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu yang telah menyebabkan kutuk negeri. Kita jangan salahkan orang karena orang itu adalah tawanan. Manusia itu melakukan kehendak iblis karena mereka adalah budak dosa. Tugas kita besar, tugas kita berat. Tetapi kita bisa. Tapi pahami dulu prinsipnya. Apa yang kita harus lakukan sebagai orang Kristen? Salah satunya adalah kita berdoa, Tuhan, forgive them, ampuni mereka. Seperti Abraham yang bersyafaat bagi Sodom dan Gomora. Kalau ada 10 Tuhan. Kalau ada 50 Tuhan, mulai dengan 50 dulu. Aku akan melepaskan mereka. 40 Tuhan, aku akan meluputkan. 30, 20 turun terus. Kalau ada 10 terakhir, udah. Ini adalah harga akhir. Kalau ada 10 aja orang benar di kota ini, Tuhan jangan bakar. Dan kata baiklah. Baik loh Tuhan itu, Sodom Gomora itu 10 aja nggak ada. Yang adanya Lot, istrinya, 2 orang putrinya, dan 2 orang menantunya. Ya, calon menantunya tidak mau ikut. Tapi anak-anaknya yang ikut sama istrinya jadi tiang garam karena menoleh ke belakang. Anda hitung semua itu, ini pun gak tentu orang benar nih anak dan menantunya. Hanya 6, tidak ada 10. Tuhan tidak bakar kota itu sebelum keluarkan orang-orang ini. Lot selamat. Coba bayangkan, itu berkat doa syafaat. Doa syafaat siapa? Doa syafaat seorang sahabat Allah namanya Abraham. Sekalipun tanah itu berdosa, dan darah Habil berseru daripadanya. Penuh dengan okultisme, pemerasan, penindasan, pembunuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Dan khususnya paling Tuhan benci adalah melihat bagaimana orang-orang lemah. Justru tidak dibela, tetapi justru dijadikan korban. Termasuk minoritas. Tidak heran di berbagai tempat. Ya, di berbagai tempat yang menganiaya anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, tempat itu jadi kering kerontang. Tempat itu jadi susah sekali. Justru anak-anak Tuhan yang dibully harus berdoa. Ampuni mereka, seperti Stefanus. Ketika dia dirajam, dia berdoa dan berkata, ampuni mereka. Dan dia melihat Yesus, anak Allah itu, berdiri di sebelah kanan Allah Bapanya. Di saat itulah, ada seorang pemuda lain yang merestui kejadian itu, namanya Saulus, bertobat menjadi Rasul Paulus. Doa, posisi kita itu adalah doa. Bukan mendendam, bukan membalas, tetapi berseru kepada Tuhan.